Yang pasti nggak ada namanya visa haji dakhili, ya catat itu. Tidak ada namanya visa haji dakhili. Karena visa haji itu hanya ada beberapa poin saja. Yang pertama visa haji reguler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim haji dan keberangkatan haji sudah di depan mata, sahabat-sahabat Abu Siraj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan penonton setia channel YouTube abusiraj.id, bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan haji. Apakah itu dengan visa-visa yang tidak jelas statusnya, tidak jelas kemudian legalitasnya. Dan baru saja hari ini pagi tadi itu saya dihubungin oleh orang, ya nggak kenal sih, dia WhatsApp, dia bilang dia dari sebuah muasasah di Arab Saudi, kemudian menawarkan visa haji yang dia sebut dengan visa haji dakhili. Nah, saya pura-pura bodoh saja, pura-pura bodoh, kemudian tanya, emang visa haji dakhili itu apa sih? Kemudian mereka menjawab, visa haji dakhili itu adalah visa haji yang mana nanti seseorang akan berangkat ke Arab Saudi dengan menggunakan visa amil atau visa pekerja. Nah, nanti sampai di Jeddah, sampai di Arab Saudi, kita tidak tahu Arab Saudinya di mana, gitu. Kemudian nanti akan dibuatkan iqomah. Iqomah itu adalah KTP sementara, ya. Jadi kartu yang mana kartu ini memang sudah diakui dan sudah diregistrasi oleh Menteri Pendudukan Arab Saudi, ya kira-kira begitu. Untuk bisa seseorang ini tinggal di Arab Saudi selama batas waktu tertentu. Nah, biasanya itu setiap tahun, 1 tahun sekali. Ada yang iqomahnya itu 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kemudian di 1 tahun ini diperpanjang terus-menerus sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, kalau misalnya mau disambung, kemudian bayar lagi, iqomahnya diaktifkan kembali. Nah, dengan visa ini, gitu kan, visa amil yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak jelas statusnya ini, kemudian jamaah atau kita bilang jamaah lah ya, masyarakat Indonesia ya berangkat ke Arab Saudi dengan menggunakan visa amil. Tapi sebelum berangkat ke Arab Saudi itu jamaah itu seperti ada proses administrasi yang harus diikutin di Jakarta, di PFS di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, itu mereka itu harus biometrik dulu terlebih dahulu. Kemudian dengan visa itu baru berangkat ke Arab Saudi. Nah, sampai di sana nanti nunggu beberapa lama baru kemudian diterbitkan iqomah. Nah, permasalahannya terkadang iqomah itu tidak langsung keluar, tergantung muasasahnya sekuat apa. Dan dipastikan kalau muasasahnya itu adalah syarikat atau apa ya, kalau kafilnya itu adalah muasasah, artinya perusahaan, nah itu masih berpotensi bisa dikeluarkan. Namun kalau misalnya kafilnya itu perorangan, itu ada batasannya. Hanya satu orang Arab Saudi itu bisa mengeluarkan, bisa mengundang pekerja mungkin 2 atau 3 orang. Tapi kalau muasasah tergantung besaran perusahaan itu sendiri, dia bisa mengeluarkan sampai 50 bahkan lebih pekerja untuk bisa didatangkan dari luar Arab Saudi. Nah, yang menjadi masalah adalah ini orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyampaikan ini visa haji dakhili. Yang pasti nggak ada namanya visa haji dakhili, ya catat itu. Tidak ada namanya visa haji dakhili. Karena visa haji itu hanya ada beberapa poin saja. Yang pertama visa haji reguler, yang kedua visa haji khusus ya untuk Indonesia nih. Kemudian ada visa haji mujamalah dan yang terakhir baru visa haji furoda. Sampai video ini kami keluarkan belum ada informasi dari pihak Arab Saudi furoda bakal dibuka kembali di tahun ini. Tahun lalu juga visa furoda juga tidak dikeluarkan. Tahun ini kemarin kita sudah mendengar statement dari Wamen, Bang Dhanil yang baru pulang dari Arab Saudi mengikuti pertemuan Umroh dan Ziarah Forum di Madinah yang saat itu juga saya hadir di sana.
menyatakan bahwasannya tahun ini furoda juga nggak akan dikeluarkan oleh Arab Saudi. Nah, namun kita nggak bisa memastikan karena Arab Saudi itu selalu berubah-ubah. Nanti tiba-tiba di last minute atau dekat mendekati hari Al-Rumusna, ya tiba-tiba ada pengumuman dari Arab Saudi bahwasannya visa furoda dibuka. Tapi sampai video ini saya keluarkan, itu tidak ada kepastian furoda akan dibuka. Kemudian dari orang yang menelpon saya tadi, menghubungi saya itu saya tanya, kemudian nanti kalau sudah sampai di Arab Saudi sudah keluar iqomah, emang apa bisa melaksanakan haji? Al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Emang bisa masuk ke Arafah? Yang saya tahu bahwasannya iqomah yang bisa membeli nusuk untuk melaksanakan haji secara online itu hanya iqomah yang berlaku 1 tahun, atau orang ini sudah menetap 1 tahun baru kemudian bisa membeli nusuk haji di aplikasi Absir atau aplikasi nusuk. Absirnya sudah eligible ya, aplikasi eligible, aplikasi nusuk aplikasi Absirnya sudah eligible, sudah warna hijau, kemudian itu sudah aman, dan nanti kalau misalnya dia bisa langsung membeli haji di aplikasi nusuk, nah baru bisa kemudian membayar di sana dengan harga-harga tertentu ya, mungkin sekitar 12.000 rial. Nah, baru kemudian visa tasrehnya atau izin masuk ke Arafahnya itu dikeluarkan dan diberikan nanti hotel di Mekah, kemudian berangkat dari Mekah ke Arafah, ada busnya yang sudah resmi, jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, sedangkan orang-orang jamaah-jamaah yang berangkat dengan dakhili, apakah itu visa amil, kalau nggak keluar nusuknya, maka itu berpotensi menakutkan di Mekah. Kenapa? Tahun kemarin dan 2 tahun sebelumnya itu sangat-sangat horor di Mekah karena polisi, intel, tentara itu menangkapi jamaah-jamaah yang tidak mengantongi visa haji atau tidak mengantongi tasreh haji resmi dari pemerintah. Kalau kedapatan, ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara ya, kemudian nanti baru akan diinterogasi dan bisa jadi ditarhil atau dipulangkan dan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Bayangkan, berat kan? Berat sekali itu denda yang diberikan oleh Arab Saudi. Kita nggak bisa umroh, kita nggak bisa haji selama 10 tahun. Dan yang pasti ketika orang-orang berangkat dengan visa haji dakhili ini, kalaulah yang dijanjikan itu adalah visa haji, insya Allah haji yang kita lakukan itu adalah haji yang mabrur. Tapi kalau misalnya orang yang menawarkan ini memberi nama visa itu dengan visa haji dakhili dan ternyata itu bukan visa haji atau tasreh haji, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Boleh, kalau dulu mungkin haji ziarah itu diperbolehkan saja ya. Kita tahu ada beberapa orang yang masuk dengan visa ziarah itu 2022, 2023, walaupun sebenarnya agak gimana ya, kita bisa sebut ilegal, tapi pada kenyataannya di lapangan itu ada muasasah-muasasah yang bisa menerbitkan tasreh haji gitu. Jadi membeli sama mereka itu nanti bisa dapat maktab dan sebagainya. Tapi kalau 2 tahun terakhir ini itu tuh sulit sekali dan nggak bisa dengan membeli tasreh sekarang itu, wallahu alam ya. Hampir kemungkinan besar sulit untuk membeli hamlah ya, untuk membeli tasreh. Jadi Bapak Ibu, kalau kami saja ya yang travel yang memahami kondisi di Arab Saudi itu bisa ditawarkan atau bisa diiming-imingkan berangkat haji dengan visa-visa tertentu, bahkan menjamin bahwasannya nanti bayarannya di Jeddah. What? Kalau misalnya udah sampai di Jeddah, Bapak Ibu gak bisa berangkat, gak bisa sampai ke Arafah, tapi sudah DP loh,
Udah harus DP 80 juta, nanti sisa pelunasannya sudah sampai di Jeddah. Kalau udah sampai di Jeddah, nggak bisa masuk apa-apa, ibu bapak sudah kehilangan 80 juta. Dan malunya ini di mana mau diletakkan gitu. Karena kita tahu gitu, keluarga-keluarga kita sudah nganterin kita berangkat haji ya, sampai di Jeddah ternyata nggak bisa berangkat haji. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kami saja berani diiming-imingkan oleh oknum-oknum yang nggak jelas ini, dan kami memahami kondisi Arab Saudi, haji seperti apa, legalitasnya bagaimana, administrasinya harus mengurus di mana, itu pun bisa ditawarkan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk momentum haji, apalagi jamaah, apalagi masyarakat yang nggak paham sama sekali. Ketika disampaikan, ditawarkan akan berangkat haji, bisa haji tahun ini, langsung tanpa antri, harga murah. Hati-hati, waspada. Pastikan visanya adalah betul-betul visa haji, karena visa haji yang sekarang itu mahal, mujamalah itu mahal, harganya 24.000, itu hampir 400 juta, itu masih oke. Tapi kalau harga yang under 200 juta, hati-hati, dan lebih baik untuk tidak diterima, dikarenakan haji itu adalah ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling puncak yang Allah tetapkan di rukun Islam kita, itu rukun Islam paling akhir. Maka berangkatlah dengan menggunakan legalitas yang baik, yang benar-benar tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya, yang mau tahu informasi haji yang legal, resmi, aman, nyaman, terpercaya, yuk silakan komen di bawah. Mudah-mudahan antum yang komen, insya Allah bisa berangkat haji tahun depan dan di tahun-tahun yang akan datang. Allah mempercepat semua urusan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.